Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran gambar teknik. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar membahas peralatan gambar teknik. Peralatan apa saja yang nantinya perlu kita siapkan sebelum kita akan belajar gambar. Ya, yang pertama, peralatan yang perlu kita siapkan adalah kertas gambar. Kertas gambar nanti yang kita gunakan untuk gambar sebenarnya ada bermacam-macam, tapi yang nantinya kita gunakan untuk belajar di kelas adalah ukuran A4. Kemudian yang kedua ada pensil. Pensil ada dua, bisa pensil yang biasa yang perlu kita raut. Kemudian ada dua, yang satunya adalah pensil mekanik. Kemudian yang ketiga kita siapkan isograf. Tetapi kalau isograf itu kan pensilnya cukup lumayan mahal, jadi nanti kita ganti menggunakan drawing pen yang istilahnya harganya masih terjangkau bagi anak semua. Kemudian yang keempat kita siapkan penggaris segitiga. Nah, penggaris segitiga yang perlu kita siapkan nanti adalah satu pasang, minimal ukurannya 10. Nah, kalau bisa nanti kalau beli di atas ukuran 10 supaya nanti dalam menggambar tidak ada kesulitan. Yang kelima kita siapkan mal huruf dan angka. Nah, untuk mal huruf dan angka nanti bisa Bapak contohkan di slide-slide berikutnya. Kemudian yang keenam kita siapkan karet penghapus. Yang ketujuh kita siapkan jangka. Yang kedelapan kita siapkan meja gambar. Nah, kertas gambar pada umumnya dari segi posisinya itu ada posisi portrait dan posisi landscape. Kalau portrait itu ibaratnya kertasnya itu roboh, kalau landscape itu posisinya berdiri. Kemudian ukuran kertas menurut standar ISO. Ada beberapa model ukuran kertas. Yang kita bahas pada pagi ini adalah untuk seri yang A. Jadi kalau kita beli kertas gambar di toko kertas atau toko alat tulis biasanya ada kodenya. Mau kertas yang ukuran A1, A2, A3 dan sebagainya. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, dari A0 sampai A9. Jadi pada prinsipnya A0 itu kalau kita lihat secara umum di toko kertas itu adalah ukuran plano atau mungkin ukuran yang paling besar. Nah, kalau kita lipat-lipat atau kita potong-potong bisa menjadi semua ukuran yang ada di sini dari A1 sampai A9. Selanjutnya yang kita gunakan nantinya adalah kertas gambar ukuran A4. Nantinya silakan para siswa membeli kertas atau mencari di toko peralatan alat tulis yang tulisannya biasanya namanya sketchbook. Nanti ada beberapa varian atau beberapa merek, silahkan para siswa membeli, cari yang permukaan kertasnya yang halus, jangan yang kasar atau yang licin supaya nanti kertas gambarnya tidak mudah kotor. Kemudian macam-macam pensil. Pensil ada beberapa macam. Ada pensil biasa yang perlu kita serut ujungnya dan juga ada pensil mekanik. Nantinya silahkan para siswa menyiapkan pensil yang 2B dan pensil H. Pensil 2B nanti digunakan untuk finishing ya, nanti untuk menebalkan perlu menggunakan 2B. Kemudian untuk sketsa awalnya dalam kita menggambar, kita gambarnya pakai yang seri H, sehingga nanti di sini ada tabelnya. Kalau H itu tidak terlalu tebal sehingga dibersihkan menggunakan karet penghapus itu juga mudah. Nanti jika gambar sketsa kita sudah betul, sudah
tapi baru bisa kita tebalkan menggunakan 2B atau langsung menggunakan isograf atau drawing pen. Selanjutnya seperti Bapak tadi sampaikan, ada beberapa pensil 2B, ada pensil H. Nah, di sini ada macam-macam pena. Ini digunakan seperti Bapak tadi sampaikan untuk finishingnya. Jika gambar sketsa kalian nanti sudah jadi, kita gunakan finishing bisa menggunakan isograf. Cuma kalau isograf ini harganya kan lumayan, dan kalau beli juga agak susah untuk saat ini. Nanti para siswa silahkan menggunakan drawing pen yang gampang kita cari. Nantinya ada beberapa varian atau beberapa macam ukurannya. Nantinya 0,1 gunakan untuk menuliskan tulisan yang ada di etiket, keterangan etiket, keterangan gambar menggunakan 0,1. Kemudian 0,2 digunakan untuk arsiran. Kemudian 0,3 digunakan untuk menggaris sebuah garis benda. Jadi gambar kalian nanti ada beberapa macam dalam menggunakan isograf atau drawing pen sesuai dengan kegunaannya. Jadi tidak semuanya dipukul rata menggunakan 0,1 atau 0,2. Jadi harus berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Kemudian penggaris segitiga. Nah, penggaris segitiga seperti yang di awal Bapak sampaikan, ada beberapa macam. Minimal kalian beli atau mempunyai penggaris segitiga sepasang. Ya, jadi penggaris itu sepasang, bergandengan, jangan dipisah. Kalau dipisah, gambar kalian nanti menjadi tidak bagus. Ya, trek aja gandengan, masa kalian enggak, kan gitu ya. Jadi penggaris juga fungsinya seperti itu, dalam menggunakan seperti contoh yang ada di layar. Dalam penggunaannya semua harus bergandengan, jadi berpasangan. Ketika menggunakan sudut 45, ketika menggunakan sudut 60, 30 dan seterusnya, selalu gunakan penggaris itu selalu bergandengan, jangan dipisah. Oke, selanjutnya adalah mal huruf atau biasa disebut mal angka atau mal banyak-banyak ya variannya mal huruf itu. Ada beberapa merek ya, beberapa varian juga. Nanti diusahakan mencari yang merek-merek biasa saja, jangan merek yang terlalu mahal, karena ada mal huruf yang 0,3 atau 3 mili ini itu harganya sampai 400.000 dan sebagainya. Silakan para siswa mencari penggaris yang murah meriah saja, tetapi bisa digunakan secara baik. Kurang lebih nanti contoh gambarnya seperti ini. Untuk alat tulis biasanya ada. Kemudian selanjutnya adalah karet menghapus. Nah, untuk karet menghapus silahkan nanti juga para siswa memilih mana yang disukai, yang dirasa digunakan juga lebih mudah, lebih enak. Silahkan diatur menggunakan beberapa varian tadi yang Bapak sampaikan. Mau besar mau kecil juga boleh, silahkan ya, cari yang terbaik ya buat para siswa semuanya. Selanjutnya adalah jangka. Nah, untuk jangka nanti silahkan memilih jangkanya yang seperti yang Bapak tampilkan di layar, yang ukurannya besar. Kalau merek Joyko misalnya itu minimal ukuran 403. Kemudian kalau yang merek Sigel kurang lebih yang seperti ini, yang Bapak tampilkan. Jadi kurang lebih yang para siswa siapkan nanti penggaris ataupun alat-alat gambar itu yang sama dengan Bapak sampaikan di materi pada pagi hari ini. Kemudian untuk kelengkapan alat gambar yang terakhir adalah meja gambar. Secara aturan para siswa dalam menggambar gambar teknik ini ada aturan-aturannya, ada meja gambar harus ada ketentuannya, tetapi karena sekarang juga alat gambar ini terutama meja ini kalau kita beli juga harganya lumayan mahal,
Jadi minimal para siswa bisa melihat, oh contohnya alat gambar itu untuk mejanya seperti ini. Kalau di rumah dirasa hanya mempunyai meja makan atau meja belajar, ya sudah cukup siapkan meja tersebut ya. Usahakan di kanan kirinya tidak ada yang mengganggu, yang nantinya membuat kalian dalam menggambar merasa tidak nyaman. Jadi itu beberapa alat gambar yang perlu kita siapkan nantinya sebelum kita proses menggambar teknik. Mudah-mudahan materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Jika nantinya ada kesulitan, ada permasalahan, silakan boleh WA Bapak atau mungkin tambahkan di kolom komentar. Silakan untuk kemajuan kita bersama. Demikian yang Bapak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.